Abraham. Pembelajaran Agama Katolik kelas 2 semester 1, materi ke-7. Selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran Agama Katolik, anak-anak yang terkasih. Semoga kalian dalam keadaan baik. Dalam video pembelajaran sebelumnya, kita sudah membahas tentang Nuh. Apakah kalian masih ingat cerita tentang Nuh dengan bahteranya? Semoga seperti Nuh, kalian akan selalu bersedia untuk menerima teguran dari orang tua, guru, dan Tuhan sendiri karena kalian telah berbuat salah. Dan jika kalian bersedia menerima teguran, kalian sesungguhnya sedang dibawa kepada kebaikan. Dalam video kali ini, kita akan berbicara tentang Abraham. Apakah kalian pernah mendengar kisah tentang Abraham? Sebelum kita bercerita tentang Abraham, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang baik, ajarilah kami untuk selalu taat dan percaya kepadamu seperti Bapa Abraham. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak sekalian, sebelum kita berkisah tentang Abraham, mari kita mendengar kisah tentang Karol berikut ini. Karol yang percaya. Pak Frans adalah seorang supir truk. Setiap hari, ia membawa truknya dari desa ke kota, pergi dan pulang. Truk ini biasanya dipakai untuk memuat penumpang dan juga hasil bumi untuk dijual di kota. Keadaan jalan dari desa ke kota lumayan baik. Namun pada waktu hujan, jalan cukup licin. Pada suatu hari, Pak Frans membawa penumpang dan hasil bumi ke kota. Hari hujan dan jalan menjadi licin. Di kiri dan kanan ada tebing dan jurang. Pak Frans mengingatkan penumpang supaya mereka duduk tenang dan tidak boleh melompat kalau truk itu akan miring atau tergelincir. Ketika melewati jalan yang agak miring, roda belakang truknya tergelincir keluar jalan. Para penumpang panik dan takut. Mereka melompat keluar dari truk. Ada yang cedera dan ada yang merasa takut luar biasa. Mereka tidak percaya kepada Pak Frans. Hanya satu orang anak yang duduk dengan tenang di dalam bak truk itu dan tidak mendapat cedera apa-apa. Ketika sudah sampai di tempat yang aman, para penumpang lain bertanya kepada si anak kecil itu. "Siapa namamu, nak?" tanya seorang penumpang. "Namaku Karol," jawab Karol. "Mengapa kamu tidak takut?" "Sebab supir itu adalah bapakku." Demikian jawab Karol.
Anak itu percaya kepada bapaknya. Ia tidak ragu-ragu. Ia percaya kalau bapaknya yang mengemudi truk itu pasti aman dan selamat. Tidak mungkin bapaknya mau mencelakai dirinya. Demikian, anak-anak yang terkasih, cerita tentang Karol yang percaya. Apakah kalian masih ingat ceritanya? Mari kita mendalami cerita tentang Karol. Mengapa penumpang truk melompat keluar? Apa yang terjadi dengan penumpang yang melompat keluar? Apa yang dilakukan Karol pada waktu truk berjalan miring? Dan mengapa Karol tidak takut? Anak-anak yang terkasih, Karol percaya kepada bapaknya. Ketika para penumpang panik, takut, dan melompat keluar dari truk, Karol tetap tenang dengan situasi itu. Karol percaya kepada bapaknya bahwa bapaknya pasti mampu mengatasi situasi itu dan tidak mungkin mencelakai anaknya sendiri. Demikian juga hendaknya dengan iman kita. Iman berarti percaya kepada Tuhan, taat pada perintah Tuhan. Jika kita taat pada perintah Tuhan, kita pasti akan selamat. Kita pasti akan aman, bebas dari mara bahaya. Dan jika kita percaya dan taat kepada Tuhan, maka kita pun perlu percaya dan taat kepada perintah atau nasihat orang tua. Karena perintah atau nasihat orang tua pasti bertujuan baik untuk kita. Tidak ada orang tua yang mau mencelakai anaknya seperti pengalaman Karol tadi. Anak-anak, sekarang marilah kita mendengar kisah tentang Nuh. Apakah kalian siap mendengarkan kisah tentang Nuh? Diceritakan dalam kitab Kejadian bahwa dahulu kala di sebelah timur kota Ur, hiduplah seorang bapak bernama Terah bersama anaknya Abram. Mereka percaya kepada Tuhan, sedangkan keluarga lain di sekitar mereka menyembah berhala. Karena itu, mereka pindah ke Haran. Di Haranlah Tuhan bersabda kepada Abram, "Tinggalkanlah negerimu, orang tuamu, dan sanak saudaramu, dan pergilah ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan memberikan kepadamu keturunan yang banyak. Mereka akan menjadi bangsa yang besar. Aku akan memberkati engkau dan membuat namamu masyhur, sehingga engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan karena engkau, aku akan memberkati semua bangsa di bumi." Demikian sabda Tuhan kepada Abram. Waktu itu Abram berumur 75 tahun. Ia meninggalkan Haran, kampung halamannya, sesuai perintah Tuhan kepadanya. Lalu Abram berangkat ke tanah Kanaan bersama-sama dengan istrinya Sarai. Lot
kemenakannya juga ikut bersama mereka. Segala harta benda dan hamba-hamba yang mereka peroleh di Haran juga dibawa serta. Setelah mereka tiba di Kanaan, Abram menjelajahi tanah itu sampai ia tiba di pohon tarbantin di More, yaitu tempat ibadat dekat Sikem. Pada masa itu orang Kanaan masih mendiami negeri itu. Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berkata kepadanya, "Inilah negeri yang akan kuberikan kepada keturunanmu." Lalu Abram mendirikan sebuah mezbah di tempat itu untuk Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Setelah itu, Abram meneruskan perjalanannya ke daerah berbukit di sebelah timur kota Betel dan mendirikan kemah di antara Betel dan kota Ai. Betel terletak di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Di situ Abram mendirikan mezbah, tempat ia menyembah Tuhan. Sejak saat itu, nama Abram berganti menjadi Abraham, yang berarti bapak segala bangsa, dan Sarai menjadi Sarah. Kemudian Abram meneruskan perjalanannya dari satu tempat ke tempat berikutnya. Ia berjalan ke tanah Negeb dan Tuhan terus menyertai dia. Itulah anak-anak yang terkasih, kisah tentang Abraham. Bagaimana? Apakah kalian senang mendengar kisah Abraham? Dan apakah kalian saat ini tahu siapa itu Abraham? Mari saat ini kita mendalami cerita tentang Abraham. Mengapa Abraham mau meninggalkan kampung halamannya? Apa janji Allah kepada Abraham? Mengapa Allah sayang kepada Abraham? Abraham bersedia pindah dari kampung halamannya ke negeri yang jauh karena ia percaya dan taat pada perintah Tuhan. Ia mau mendapatkan hidup yang lebih baik. Janji Allah kepada Abraham adalah Abraham akan menjadi bapa banyak bangsa. Ia akan diberkati dan ia akan menjadi berkat bagi banyak orang serta namanya menjadi terkenal. Abraham disayang oleh Allah karena Abraham percaya dan taat pada perintah Allah. Allah pun memberikan berkat bagi setiap orang yang percaya dan taat pada perintahnya. Anak-anak yang terkasih, itulah kisah tentang Abraham. Dari kisah dan pembelajaran kita tentang Abraham hari ini, kita bisa menyimpulkan beberapa hal. Pertama, Abraham berasal dari kota Ur. Ia dipanggil oleh Allah pada umur 75 tahun. Ia pergi bersama Sarah istrinya dan Lot keponakannya. Mereka meninggalkan Haran dan pergi ke tanah Kanaan, tanah yang ditunjukkan oleh Tuhan kepadanya. Abraham percaya dan taat pada perintah Tuhan.
Allah berjanji kepada Abraham bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa. Ia akan memiliki negeri yang subur dan selalu diberkati oleh Allah. Abraham adalah teladan bagi kita untuk selalu percaya dan taat kepada perintah Tuhan. Karena taat pada perintah Tuhan, Abraham memiliki keturunan yang banyak, hidupnya bahagia, dan ia menjadi berkat bagi banyak orang, ia menjadi terkenal. Jika kalian juga mau menjadi seperti Abraham, menjadi berkat bagi banyak orang, hidupnya baik, dan juga dikenal oleh banyak orang karena kebaikan, kita perlu taat pada perintah Tuhan, perlu mendengar dan melaksanakan nasihat orang tua, serta orang-orang yang ingin kalian menjadi baik. Demikianlah anak-anak yang terkasih, pembelajaran kita hari ini tentang Abraham. Semoga kalian belajar menjadi seperti Abraham. Mari kita menutup pembelajaran kita hari ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang baik, berkatilah kami, agar kami selalu percaya dan taat melaksanakan perintah-Mu seperti Abraham. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak yang terkasih, sekian pembelajaran kita hari ini. Sampai berjumpa pada pembelajaran berikutnya.